Lama banget. Kaifalukum, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bikhair. Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap bersemangat ya. Tinggal satu hisoh lagi. Nanti setelah sholat dan setelah 12 sholat bisa istirahat ya. Materi yang telah kita bahas adalah berkaitan dengan Google Scholar. Ada yang mau ikut serta apa kelebihan dari Google Scholar? Apa manfaat dari Google Scholar? Silahkan. Pertama kita dapat mencari buku-buku dan jurnal-jurnal, Ustaz. Ya, Rizky Muhammad mengatakan bahwa Google Scholar dapat dimanfaatkan untuk mencari artikel ilmiah atau buku dan tulisan. Iya, Ustaz. Memang ini dari judulnya saja sudah Scholar ya. Ada Google umum, ada juga Google Scholar. Google itu search engine, mesin pencari ya. Dari perusahaan ini muncul Android, lalu banyak orang memanfaatkannya karena ada kaitannya dengan data ya, data diri kita, email, bahkan telepon kita kan. Nah, untuk Google Scholar ini ada sebagai informasi posisi kita sebagai apa gitu ya, apa sebagai mahasiswa, apa sebagai peneliti, apa sebagai dosen, atau bahkan sampai profesor ya. Kemudian nanti akan dibagikan form ya, Google Form, dapat isi nama, lalu data-data lainnya seperti nomor misalnya ya. Nanti kita lihat ya, nomor urut perlu atau tidak, kemudian alamat Google Scholar-nya. Jadi masing-masing diminta untuk membuat ya. Untuk materi saat ini adalah berkaitan dengan Telegram dan Telegram. Sebenarnya Telegram itu nggak dibahas, kita membahas Telegram ya. Materinya bisa ini sederhana aja ya. Kita sama-sama mencoba mengumpulkan ya, ya kita membuat rangkuman bersama-sama aja. Karena saya sendiri belum final ya membuat presentasi. Ini adalah file kertas kosong ya, mengenal Telegram. Untuk materi yang sudah dibuat ada di sini. Ya, antum boleh lihat layar ataupun membuka alamat yang saya bagikan ya. Jadi kita belajar mengenai mudah menulis dengan Grab dan Telegram. Grab ORG dan Telegram .ph milik siapa? Milik Telegram ya. Telegram adalah aplikasi sosial media seperti halnya WhatsApp. Kelebihan dan kekurangannya masing-masing ada, tapi kita fokus pada Grab dan Telegram. Telegram selain memiliki fasilitas untuk komunikasi, baik tulisan, membuat channel, lalu ada sharing video ya, bahkan file hingga berapa giga? Ada yang bisa menjawab? 1,5 giga ya bisa dikirim. Kalau lewat WhatsApp kan enggak kan? Hanya beberapa puluh mega aja. Tapi kalau Telegram bisa 1,5 giga ya. Nah, untuk Grab dan Telegram ini keduanya sama ya. Jadi Grab dan Telegram itu adalah sama ya. Keduanya milik Telegram.
dan isinya sama. Bagaimana tampilannya? Tampilannya seperti ini. Kita lihat. Next ya. Tampilannya seperti ini. Bisa terlihat PowerPoint-nya. Ini file PowerPoint yang belum diutak-atik ya. Ya. Tampilannya seperti ini ya. Ya. Baiknya ini aja ya. Baik. Nah, seperti ini grab.org. Kemudian bagaimana isinya? Isinya macam-macam ya. Isinya bisa berupa teks saja. Ada mahasiswi yang ya yaitu Kuroto Ayun ya sudah membuat, alamatnya ada di sini. Yang mau mencoba mengklik silakan ya. Telegram.ph tulis aja. Jadi di sini bisa menerima apa? Menerima teks, gambar, tautan yang berisi misalnya video misalnya. Banyak sebenarnya aplikasi untuk menulis, tapi Telegram bisa dikatakan ada aplikasi instan ya. Aplikasi instan untuk menulis. Kalau Microsoft Word bisa kan untuk menulis, hanya saja perlu diinstal gitu. Kalau Telegram itu atau Telegram ini bisa digunakan secara online gitu. Ada yang menggunakan laptop? Mungkin banyak ya, karena mahasiswanya banyak. Salah seorang ada yang mau praktik? Ayo langsung di-sharekan layarnya. Siapa di Ikhwan yang akan memberikan berbagi ya layar? Salah seorang silakan. Dari kelas Alif boleh, dari kelas Ba boleh. Ada? Fikri bagaimana? Muhammad Nasrul bagaimana? Ya, Rizky ya silakan Rizky. Muhammad dari handphone boleh, dari laptop boleh ya. Dari laptop aja. Ya Rizky silakan. Ya dibuka halaman baru, new tab, grab.org. Grab.org ya. Saya ya pada umumnya title itu diisi dengan judul. Lalu your name itu ismuka ya, namamu gitu ya. Lalu your story itu adalah isinya. Tapi karena misalnya kadang-kadang ya ada yang membuat judul coba punya catatan apa? Punya catatan, sebuah catatan ulama karismatik dunia apa? Dari mana? Dari Kalimantan ya silakan ya. Nah, K-nya ulama K-nya dibesarkan aja karismatik. Kalau D boleh kecil. Nah, kalau sudah pernah menulis, copy paste saja.
Kalau mau menulis langsung silahkan. 1 paragraf boleh atau 2 kalimat boleh. Kalau udah pernah menulis talkhis dari mata kuliah apa, silahkan. Ini soalnya belum pernah ya. Ya silahkan. Kalau gitu Al-Banjari kenal nggak? Kenal Ya, Ustaz? Al-Banjari. Ya silahkan. Oke. Yang antum ketahui tentang beliau boleh. Al-Arsyad ya. Al-Banjari. Syekh Arsyad Al-Banjari atau lebih dikenal dengan Datuk Kelampaian adalah ulama besar, adalah ulama Nusantara yang mendunia gitu. Ia dikenal kesolehannya sejak kecil misalnya. Ya seperti itu ya. Cukup ya karena kita nggak fokus kepada tulisannya. Ada di mata kuliah menulis dakwah ataupun di mata kuliah yang lainnya. Al-Banjari, B-nya besar, yang lain-lainnya ya cukup ya. Ya seperti ini ya. Kita bisa memanfaatkan fasilitas, misalnya Syekh Arsyad Al-Banjarinya di select, dipegang, di blot, di saat seperti itu, klik kanan. Nah ini ada B, berarti tebal. Kalau ada nggak kira-kira di sini, oh ini kelampaian ini istilah apa ya? Ya berarti boleh datuk kelampaian ini dimiringkan, boleh. Misalnya ini bahasa daerah gitu. Lalu misalnya ulama Nusantara nih, ulama Nusantara, di select. Nah nanti link ya, kita link ya. Berarti di sininya misalkan Google ya bolehlah klik aja lah. Misalnya ya boleh cari dulu. Tulis ya ulama Nusantara gitu. Enter aja. Enter. Nah, udah copy aja di yang atasnya. Jadi bisa copy ya copy aja yang itu tuh alamat secara umum aja ya, hanya contoh aja kan. Nah, selesai. Nah, ini selesai kan? Tapi bisa jadi judul itu bisa di title, penulis itu bisa di penulis, isi itu bisa seperti ini. Lalu publish selesai, jangan dulu publish ya. Atau ditambahkan. Bolehlah ini aja, aku publish aja ya. Publish. Silahkan bagikan tautannya di chat ya, di ruang chat. Ya, dikirim ke ruang chat. Ya. Jadi sekarang kita bersama-sama Rizky tetap saja diam. Kita akan kumpulkan keunggulan dan kelebihan Telegram.ph. Ya, saya sedang menulis di PowerPoint. Silahkan teman-teman yang belum ikut serta aktif untuk menambahkan apa sih keunggulan dan kelebihan Telegram. Silahkan. Yang pertama mudah ya, mudah digunakan tanpa registrasi atau membuat akun. Ada lagi yang akan menambahkan? Ya, silakan. Simple kan? Simple itu mudah ya, atau sahlah atau ya. Jadi kita harus memperkenalkan sahal. Ya, kalau ada yang mau cari tentang tulisan kita berarti harus tahu linknya San atau langsung. Nah itu dia. Nanti kita selain keunggulan, berarti di sini kekurangan gitu. Kekurangan
kekurangan dari Telegraph gitu. Alamat tautan perlu disimpan atau diingat ya, diingat. Jadi kalau kita pernah share di Facebook atau di tempat publik ya umum, akan ada. Ya, keunggulannya silakan. Apalagi? Ada apa? Terdapat fasilitas editing sederhana. Editing teks sederhana ya, untuk penebalan, lalu apalagi untuk ya seperti tadi ya. Ya, apalagi kelebihannya? Ada ad enggak? Ada iklan enggak? Tidak ada. Tidak ada iklan yang mengganggu. Nah, tadi ada tautan kan? Memungkinkan kan penambahan ya ada istilahnya sih sebenarnya ya. Jadi ada istilahnya berkaitan dengan tautan-tautan seperti itu ya. Ya, landing page. Landing page itu adalah web instan. Web instan. Jadi Telegraph adalah termasuk web instan. Web instan. Penambahan tautan. Baik page atau video. Video YouTube kan? Merupakan landing page ya. Nah, itulah atau web instan. Ya, ada yang kita sekarang kembali lagi kepada Rizky. Tadi Rizky sudah berbagi. Dilanjutkan. Nah, apa nih? Menampung anggota. Nah, kita bukan berbicara Telegram, tapi Telegraph ya. Kalau grup pada Telegram, grupnya anggotanya banyak ya. Diakses secara bersama-sama. Ya pada umumnya memang server banyak web ya. Banyak bisa diakses bersama-sama karena ini termasuk web sederhana ya. Ya, silahkan. Ada lagi menerima teks bahasa Arab enggak? Nih coba di ini ya, di ujung ini. Ada mahasiswi telah menulis. Misalnya antum punya tugas. Nah, ini ada Fitly dan sebagainya. Nah, tidak bisa disadap. Ini kan bukan komunikasi kan? Jadi bukan Telegram ya. Kita berbicara Telegraph. Kita berbicara mengenai Telegraph. Ya. Kemudian ya bahasa Arab bisa jadi ada yang tidak menyukai apa tautan gitu. Jadi kekurangan ya. Kekurangannya ya. Kekurangannya alamat tautan bisa sangat panjang sepanjang judul
artikel. Gitu. Tadi kan Rizky sudah membuat judulnya tadi, tunggu ya. Rizky sedang presentasi di sini, kita lihat. Tunggu ya. Tadi yang Rizky buat itu yang mana ya? Oh, Kalimantan ya. Oh, ini ya, berarti ini. Berarti Rizky lagi membuat ulama karismatik. Nah, ternyata kalau teksnya ulama karismatik dari Kalimantan, 4 kata kan? Grab ORG ulama karismatik dari Kalimantan. Nah, diakhiri dengan bulan dan tanggal. Publis boleh. Nah, orang lain kira-kira bisa mengedit tidak? Enggak ya. Nah, ini di antara keunggulannya, orang lain tidak bisa mengedit. Nah, sekarang ditutup aja oleh Rizky. Ulama karismatiknya. Udah kan? Terus sekarang buka halaman lagi Rizky. Halaman apa, Sat? Ya, yang tadi lagi Google lagi. Masih sharing nggak? Ya, presentasi lagi. Ya itu tuh X aja. X. Ditutup. Nah, itu betul. Ya. Sekarang buka yang baru. Masih ingat kan alamatnya? Grab ORG. Nah, Grab. Nah, ternyata kosong lagi ya. Ini halaman yang baru. Nah, kita bikin aja yang baru ya. Yang baru itu sekarang judulnya adalah Rizky aja. Atau Rizky Muhammad boleh ya. Bukan. Maksudnya Rizky aja ya. Rizky Bas gitu. Nah, udah selesai. Lalu your name-nya Rizky Muhammad. Lalu your story-nya, nah ini copy dari yang sebelumnya ini biar cepat. Biar cepat itu di sini berarti ulama, tulis aja ulama karismatik dari Kalimantan. Nah, yang belum kita praktikkan adalah bagaimana judul agar jelas. Nah, dipegang ya, ininya ini jangan tulis ya. Ulama karismatiknya dipegang. Lalu T, nah T yang besar. Nah, ini title ya. Title itu berarti judul. Kalau T yang kecil itu subjudul gitu. Ya, di copy boleh ulama karismatiknya. Ya, tulisannya. Sudah. Di enter ya. Wah, hilang ya? Hilang, Sat. Ctrl Z. Ya, itu. Ya, bolehlah enter aja. Sebenarnya copy paste sih bisa. Tadi belum dilepas berarti. Ya. Ctrl C aja. Coba enter. Ya, sekarang pakai T yang kecil. Ya. Lalu tulis aja isi ya. Isi. Tulis isi. Tulis isi gitu. Nah, ini biasa aja kan, nggak usah tebal. Oh, berarti T-nya dihilangkan. Nah, udah enter lagi, paste lagi. Kayaknya pastenya masih ada deh. Nah, ini di subjudul aja ini. Subjudul ya. Nah, berarti T kecil. Jadi T kecil adalah untuk ya seperti itu boleh lah. T ya. Ini kan isinya mau 1 paragraf, mau 10 paragraf, ya itu terserah ya. Nah, sekarang coba publis. Ini sayang nggak kalau dipublis? Nggak apa-apa ya. Namanya juga belajar ya. Iya. Publis aja. Jangan takut kalau belajar. Nah, hasilnya ternyata alamatnya itu jadi Rizky 0309 gitu. Jadi kalau mengikuti ya syukuran ya, jazakumullahu khair. Rizky sudah membantu.
Jadi ada 2 alamat. Tadi saya presentasi dari sini. Ada jadi di antara kekurangan telegraf itu atau graph ya sama aja. Graph dengan telegraf sama. Bila judulnya panjang bisa diakali dengan rizki. Seperti ini. Untuk judul ya. Lalu judulnya adalah di bawah seperti itu. Nah, ternyata saya tidak bisa mengutak-atik. Dan baik tulisan berjudul ulama karismatik ataupun judulnya Rizki, isinya ulama karismatik ya. Dua-duanya tidak bisa diutak-atik oleh saya. Tunggu ya, saya belum berbagi ya. Tadi berbaginya yang lain. Maaf ya. Ya ini ya. Jadi ulama karismatik sudah dibuat dan ini juga oleh dibuat. Baik, agar semua bisa aktif, jumlah mahasiswa kita banyak, perwakilan dari mahasiswa mungkin ada yang mau membagikan. Tadi ada 4 hisoh, ada 4 mata kuliah. Atau mungkin kalau yang ada mata kuliahnya agak banyak jamnya, berarti sedikit ya. Tapi pasti ada catatan di perkuliahan di pagi hari tadi. Apa ada yang mau berbagi catatan perkuliahannya? Misalnya judulnya talkhis gitu. Ya seperti ini ya, mahasiswi ya. Mahasiswi sudah ada yang berbagi. Misalnya tulis aja silent pemegang estafet pejuang Islam. Nah, ini ada syurut mafhum. Nah, berarti ini usul fikih ini. Mafhum al-mukhalafah. Ini usul fikih Nur Fatih Arsyad. Apa dari Kalimantan ya? Arsyad. Kemudian ternyata ada pemanisnya, ada gambar. Ada judul lalu ada gambar. Nah, ya selesai. Baik, siapa yang akan berbagi saat ini? Sambil saya melengkapi PowerPoint. Silakan, ada yang mau berbagi, Ikhwan. Masing-masing nanti diminta ya, diminta untuk mempublikasikan hal-hal yang bermanfaat. Jadi penugasannya nanti terus bertingkat-tingkat gitu. Jadi kalau ada ikhtibar itu 1 soal aja gitu. Tugas dari Ustadz cuma 1 loh, tugas sebelum UAS. Misalnya apa? Kirimkan alamat Google Scholar. Gampang kan? Kayaknya Rizky Muhammad udah juga ya membuat Google Scholar ya? Sudah. Ya kan, udah. Nah, ternyata Google Scholar-nya nggak boleh kosong gitu. Silakan isi Google Scholar-nya juga dengan alamat, dengan judul, penulisnya nama masing-masing, lalu karyanya yaitu misalnya tulisan pada telegraf gitu. Jadi nanti ternyata beranak bercucu kayak gitu. Nah, bagaimana cara mencari tulisan? Nah, ini dia ya. Ternyata mencari tulisan yang sudah dipublis itu memang tidak semudah. Jadi nanti kita mengenal sedikit ya apa itu OSF gitu ya. OSF IO ya. SIO, lalu ada Zenodo juga. Untuk tulisan yang dipublis di OSF, IO, Zenodo ini mudah dicari oleh Google. Dua-duanya nirlaba ya. Jadi perusahaan menyiapkan perangkat, menyiapkan server, dan menerima berbagai naskah, lalu gampang dibaca oleh Google. Bahkan rapih gitu ya.
Untuk Telegram atau Grab ORG ini bisa muncul di Google itu kalau kita nggak hanya nulis di Telegram aja gitu. Kita bagikan juga gitu. Kita bagikan juga di misalnya di Telegram gitu, lalu di Instagram gitu. Jadi di tempat-tempat yang lain. Jadi kalau memang udah mau dakwah sosmed gitu, berbagai media sosmed yang terkenal dan gampang dibaca, ya itu gunakan. Hanya saja tulisannya di sini gitu. Jadi saya melihat ada yang di page ya, page apa? Di page Facebook ya, menulis tulisan itu. Ada juga yang di sini gitu, ada juga yang di Telegram gitu. Untuk WhatsApp kan itu privasi kan, isinya hanya untuk member grup aja gitu. Kita ngobrol dengan orang lain ya nggak nyebar. Kita ngobrol di grup juga hanya untuk anggota grup aja. Ya, jadi mencari tulisannya sebarkan aja alamatnya dan nanti bisa terbaca. Kalau kita menyebarkan di medsos ya. Silakan, ada waktu 15 menit, 10 menit bisa digunakan. Tadi sudah dari Fasal Alif perwakilan, dari Mbak mungkin ada yang mau turut serta. Ada nggak sih kesulitan menggunakan Telegram ya, Telegram dengan Grab ORG di handphone? Oh ternyata fasilitas seperti tadi ya untuk membuat italik ya, miring tulisan, menebalkan itu enggak muncul. Ayo yang mau mengaktifkan videonya boleh, agar mungkin yang ngantuk terpaksa jadi enggak ngantuk. Ya silakan ya. Boleh yang lain untuk turut serta aktif. Karena ini sifatnya bukan materi killer ya, atau bahkan ada orang yang memanfaatkan Telegram ini untuk belajar jarak jauh. Gimana sih? Saya kan kalau apa? Ya kalau misalnya Google Class itu jelas gitu pembelajaran. Gimana sih kalau Telegram atau Grab menjadi media pembelajaran? Ya diantaranya adalah siapkan judulnya, siapkan apalagi teksnya, lalu materi pendukungnya dari YouTube kayak gitu. Jadi memang harus ya, jadi video-video sendiri atau video orang lainnya dibagikan. Silakan, saya berikan kesempatan bagi yang mau turut serta di kelas ini untuk sama-sama. Ayo, boleh berbicara. Bagaimana sifatnya? Mau aktif? Kita lihat ya. Kelas. Kalender. Tadi Rizky dari yang antum praktikkan, apa ada kesulitan? Mudah ya? Kalau untuk sejauh ini, alhamdulillah mudah-mudah aja kok. Mudah ya. Solahuddin, apa mau berkomentar? Enggak, Ustaz. Ya, enggak. Terima kasih. Januar, apa mau mengomentari? Oh, ini ada yang buat sejarah. Baik ya. Bagi yang sudah, jadi saya sampaikan mata kuliah saya ini akan mengenal banyak hal dan semuanya diharapkan dilalui gitu. Google Scholar selesai, nanti ada lagi yang baru, jadi kalau udah punya sebuah tulisan silahkan, kalau masih latihan juga nggak apa-apa. Ini ada contoh
Telegraf sejarah 0309. Kita coba ya, isinya apa? Sejarah. Presentasikan. Ya, pasti judul sejarah karena telegraf itu diawali dari judul ya. Oleh Sobri Abdul Karim. Ya, ini udah rapih ya. Ternyata udah ada hiasannya. Saya belum pandai ini menggunakan hiasan-hiasan. Catatan harian. Terdapat sebuah buku berjudul 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah dan sebagainya ya. Dalam buku ini disebutkan, nah ya, bagus ya. Nabi Muhammadnya mana? Nah, ada ya. Penulis buku tersebut menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai orang nomor 1 paling berpengaruh. Nah, judul bukunya ada, penulisnya ada. Ini bagus ya. Walaupun seperti ini, singkat padat, tapi dilakukan setiap hari. Misalnya saya akan menulis hanya 2 paragraf saja di jam 7.15 sampai jam 7.30 sebelum perkuliahan. Maka saya yakin antum menjadi penulis besar. Contohnya siapa? Contohnya ada Ustadz Abu Jaulah. Jadi Abu Jaulah ya. Abu Jaulah itu sahabat saya. Beliau lulusan dari apa? Dari UI, dari LC kan ya, dari Lipia lanjut ke UIK Bogor dan sekarang menjadi mudir ya, menjadi ketua kampus kalau tidak salah di Kalimantan ya, sekolah tinggi di Hidayatullah. Beliau Ustadz Maskur ya, Ustadz Maskur kan, Maskur LC. Nah ternyata beliau itu mengikuti program gitu, setiap hari harus menulis. Nah, gitu. Nah berarti karena ada komunitasnya, selalu menulis setiap hari, nah, akhirnya menjadi penulis yang hebat. Dan memang daya bacanya, daya ingatnya hebat ya. Jadi antum juga sama, mata kuliah lain sudah banyak dilalui. Kira-kira ada nggak talkhisnya? Kirimkan, bagikan. Gitu. Nah, di antara kekurangannya, apa sih kekurangan dari telegraf dan graf? Di antaranya tidak menerima apa? Tidak menerima komentar ya. Yang like, mana like-nya nggak ada. Yang komentar nggak ada. Jadi ini sifatnya kirim selesai gitu. Paling orang kalau mau memperbaiki, menanggapi ya di halaman yang lain gitu. Nah, tapi kalau beberapa halaman yang seperti Indosiana atau apa, Kompasiana, itu bisa like-nya misalnya 100 orang, 1000 orang gitu. Yang tidak sukanya juga bisa jadi ada banyak. Ada kesempatan beberapa menit, silakan. Siapa lagi yang akan menyampaikan? Mikdad mau bergabung? Apa komentar antum? Bagus. Ya, ada yang mau bertanya silakan. Faik Al-Afkar boleh? Atau Mikdad boleh? Abdullah juga boleh. Silakan. Tulisan. Nah, ya. Untuk Telegraph dan Grab ORG, kalau tanpa login, maka diketik, publish, tutup komputernya, tutup laptopnya, nyalakan lagi, maka kita tidak bisa mengedit. Gitu. Jadi bisa dikatakan kalau apa yakin dipublikasikan, publikasikan aja. Nah, bagaimana agar bisa mengedit dan sebagainya? Ternyata harus punya akun Telegram gitu. Jadi Telegram itu ya kita coba ya. Jadi ya di pertemuan nanti aja ya. Jadi kalau kita punya akun Telegram, berbagai judul-judul yang telah kita sebarkan masih bisa kita revisi gitu. Dan di sana akan terlihat gitu. Saya telah menulis apa aja gitu. Ya, perbedaannya di sana. Jadi mau menulis cepat tanpa
tanpa ya nggak masalah lah ada kesalahan dikit gitu. Atau ingin matang gitu, diperbaiki lagi, perbaiki lagi. Berarti harus login. Silakan yang lainnya. Mau bertanya, Set. Ya boleh. Mikdad. Jadi di Telegram apakah disediakan untuk insert yang mengubah font huruf atau mengatur spasi, atau apakah emang harus diubah di Word dulu sebelum di upload ke Telegram ini? Telegram ya. Tentu merapihkan tulisan di Microsoft Word itu lebih cepat gitu. Lalu publikasinya di Telegram. Hanya saja untuk button ya, button itu yang bulat-bulat, bunut, ya, bunut ya titik-titik itu, atau arkom ya, 1, 2, 3, ABCD ya, pilihan ganda kayak gitu, itu akan efeknya nggak rapih gitu. Jadi kalau di copy paste dari Microsoft Word ke Telegram nanti perlu perapihan ulang. Ya bagi yang cocok menulis lalu copy paste, nah ya akhirnya ketemu gitu stylenya gitu apa cara cepatnya. Ya silakan yang lainnya. Ini kalau di Telegram itu kita bisa apa namanya desain atau pasang foto gitu, Ustaz. Antum berbicara Telegram atau Telegram? Telegram. Telegram. Kalau Telegram foto akun bisa muncul. Enggak, Telegram, Ustaz. Ya, akun bisa muncul, foto bisa muncul. Yang Telegram ini, Ustaz. Oh, Telegram bukan? Iya, iya. Yang Telegram. sekarang. Kalau ini fotonya penambahan aja di atas. Kalau mau masukkan gambar, kan ini kita baru teks ya. Jadi kita lihat di sini saya lagi sharing ya. Nah ini ahwat nih udah ada yang kita coba buka tulisan seseorang. Nanti ya. Saya titipkan semua. Saya lagi berbagi ini kan? Berbagi ini kan? Ya, Ustaz. Iya, Ustaz. Ya. Ini gambar muncul. Mau diganti sama foto bisa, sama ya seperti ini ya. Hanya saja di sini belum ada seorang pun yang membuat tautan kepada ke ini ke misalnya judul oh ini ternyata nah, di sini ya, di sini bisa teks kan, kita bisa tambahkan foto nih bisa ya, misalnya ini atau ya inilah foto muncul. Nah yang belum ada itu adalah ini nih tambah dari YouTube gitu. Misalnya tadi saya buka ya, lagi buka YouTube nih. Bentar ya, ada iklan. Ya, di sini setelah judul masukkan. Nah, ini, sepertinya ini selesai nih. Coba kita cek lagi. Nah, ini muncul ya. Kita coba aja judul AAA, lalu gambar yang bawah adalah YouTube. Publikasikan. Ada publikasikannya nggak? Publish. Ya, ini coba-coba aja. Ya, contohnya adalah ini. Grab ORG judul 0309 strip 2. Nah, mungkin orang lain ada yang lebih dahulu menulis ya, membuat ya. Sebelum saya ada yang membuat judul 0309. Karena double jadi ada strip 2.
Kita cek ya, orang lain siapa sih yang menulis judul 0309? Oh, ternyata ini. Jadi kalau bentrok ya, efeknya seperti ini. Nah, saya nggak ngerti nih, kenapa judulnya pendek sekali. Nah, ya ini harus dipelajari ya. Kan saya bilang alamat itu sebagaimana judul yang dibuat. Kita lihat. Saya lagi akan membagikan. Tunggu ya. Maaf ya, waktu hampir habis. Ini ya. Sebenarnya saya menulis judul. Lalu tanggalnya otomatis tanggal 9 bulan Maret ya. Sekarang udah Syaban atau masih akhir Rajab? Ya. Rajab. Ya. Allahumma barik lana. Nah, di sini ya ternyata saya terlambat. Orang lain sudah membuat judul 0309 dan saya strip 2 gitu. Hasilnya ternyata ini tulisan orang lain. Ini tentang apa sih? EOZ ya. EOZ ini berarti apa nih? Nah, kalau saya adalah tadi mana nih? Nah, strip 0 strip 2 ya. Bukan 02. Nah, ini ya. Nah, ini YouTube-nya aktif nih. Bisa langsung jalan gitu. Jadi, kalau antum mengajar, mau mengajar apa, tahsin atau apa, pakai Zoom, lalu menyampaikan materi, diantaranya judulnya ada, teksnya ada, lalu ini dengarkan aja ya kiroah Syekh siapa gitu ya. Ya, YouTube jalan ya. Baik, karena waktu habis, sebelum ditutup, siapa yang akan memberikan tanggapan baik secara umum Telegram dan Grab ORG ini baik, buruk, mudah, atau seperti apa? Silakan. Faik nih belum bicara, biasanya bicara. Boleh Ustaz. Ya, Boleh. silakan. Telegram ya, bagi Ana sih mudah ya Ustaz, mudah diakses, mudah untuk mempublish, tapi untuk diakses agak sulit Ustaz. Nah, iya memang ya. Jadi kayak ada kurang tantangannya tuh Ustaz. Jadi kayak enggak gitu. Betul. Oke deh, makasih semuanya. Ya, itu tadi sebagai akhir pembicaraan pertemuan kita kali ini. Dan memang ya kita lagi berselancar gitu, membanding-bandingkan antara aplikasi satu dengan yang lain. Wah, ini ada yang keren-kerenan ya. Rozik Insani nih. Keriduan yang tidak tercapai ya. Jadi ada tulisan kita munculkan bahwa kita mahasiswa Royah. Nah, ditambah dengan foto ya. Nah, jangan lupa ini foto sendiri atau dari mana gitu ya. Sumber gambar. Bagus ya, jujur. Baik, jazakumullah atas kesertaan antum dalam perkuliahan di siang ini. Tetap semangat, semoga terus berprestasi dan semoga Allah berkahi, jaga kesehatan antum semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.